Mbak Dila? Iya Pak. Gimana Pak? Ini saya dapat surat dari pimpinan tentang surat edaran untuk upacara Hari Sumpah Pemuda hari Senin ya. Tolong ini di scan nanti di share ke para tutor ya, agar menginformasikan ke semua mahasiswa untuk menyesuaikan dengan jadwalnya ya. Ya siap Pak. Terima kasih Pak. Ini tadi sampel otis pusatkan Oke, makin lagi. Oh, surat edaran. Oh iya, Sumpah Pemuda. Berarti besok upacara bareng ini. Oke, saya share ke mahasiswa. Lah, ini apaan coba? Surat edaran Sumpah Pemuda, upacara Sumpah Pemuda. Ini kan kampus Islam. Masa kampus Islam disuruh menghormat bendera sih? Harusnya kan kalau kampus Islam itu cuma belajar gitu kan. Ini malah disuruh hormat bendera. Apa enggak sirik coba? Bro, tadi dapat surat edaran enggak? Iya nih, surat edaran Sumpah Pemuda. Menurutmu itu gimana? Ya bagus dong. Lah kok bagus? Itu kan kita disuruh menghormat bendera. Di dalam Islam itu nggak ada hormat bendera. Itu syirik namanya. Ya kan tidak hormat kepada benderanya. Ya Terus? bagus dong membangun nasionalisme. Nggak bisa. Itu Islam itu nggak pernah ada hormat-hormat bendera. Kalau hormat itu ya kita sujud, sholat gitu kan. Kalau hormat bendera itu bukan ajaran Islam, itu syirik. Gimana Pak? Ternyata Pak ini gak mau ikut upacara, Bu. Pak siapa? Pak Khairul Anwar katanya upacara itu syirik, Bu. Oh begitu. Sudah dicoba untuk. Tetap kayaknya dia gak mau deh. Gak mau upacara kayaknya. Oke, kalau begitu nanti saya akan lapor ke pimpinan ya Pak. Terima kasih laporannya. Pagi Pak. Pagi Mbak, silakan. Saya mau lapor Pak. Hmm. Dari surat edaran tentang upacara kemarin, ada tutor yang tidak bersedia hadir karena mengatakan itu syirik Pak. Syirik? Iya, Siapa itu? ada Pak tutor. Oke. Oh ya. Baik. Gimana Mbak? Itu Pak, saya mau melapor bahwa ada tutor yang tidak bersedia untuk ikut upacara. Kenapa? Alasannya karena mereka mengatakan syirik Pak. Syirik? Iya, Kok bisa? Itu siapa itu Mbak? itu tutor atas nama Pak Khairul Anwar. Oke. Ya nanti saya panggil. Oke. Siap, Pak. Makasih Mbak laporannya ya. Sama-sama. Saya duluan Pak, mari. Oke. Assalamualaikum. Ya. Ustadz Khairul Anwar. Halo, assalamualaikum Mbak. Ya. Bisa ke ruangan saya sebentar? Oh, lagi di kampus ya. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih. Ya, Ustadz Khairul Anwar ya. Iya. Oke, pagi ini Khairul Anwar, saya dapat info tadi ada laporan bahwa saya akan mengeluarkan surat edaran itu dan katanya jenengan kurang setuju gitu ya? Iya. Itu gimana tuh? Kok nggak setuju? Karena kan nggak ada dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu nggak ada menghormat bendera. Menghormat bendera nggak ada. Itu syirik. Oh gitu ya. Oke. Gini Pak Khairul Anwar, pertama karena kita hidup bersosial kayak gini nih, jadi agama itu sangat ramah terhadap kondisi sosial kita. Dan Rasulullah itu sudah mengajarkan, dan Rasulullah itu benar-benar sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semuanya, nggak cuma untuk orang kafir, orang apa, tapi semuanya gitu. Nah, dalam konteks sosial, kalau secara pribadi mungkin nggak apa-apa. Maksudnya secara pribadi, misalnya kita menganggap ngapain saya mau nyembah ini. Tapi kan dalam konteks sosial ini kita harus menjaga yang namanya stabilitas ya. Nah, dalam bernegara
konsep negara kita ini kan sudah disepakati bersama. Dalam Islam ini sudah diajarin konsep bersama ini, bahwa kita bernegara ini sudah bersepakat bahwa satu, Pancasila itu adalah sebagai falsafah, kemudian bendera ini adalah simbol negara kita. Jadi ketika kita menghormat ke bendera ini bukan berarti kita menghormat ke benderanya. Kayak sampean ketika sholat di Ka'bah di Mekah, masa sampean nyembah ke Ka'bahnya kan enggak? Tapi pada dasarnya sampean kan enggak menyembah ke situnya kan? Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang perlu kita coba pahami bersama gitu. Nah, surat edaran yang tadi itu kan dari pimpinan. Dalam Islam juga diajari bahwa kita harus mengikuti pimpinan juga kan. Itu juga menjadi landasan agar kita ngikut ini. Nah, sekali lagi kalau mengindah dalam ranah sosial, jadi kita harus ngikutin kebersamaan, karena di situ adalah komitmen kebangsaan kita. Karena kita sudah berkomitmen, sampai kan komitmen menjadi warga negara Indonesia kan? Ya. Bukan menjadi warga, saya adalah warga Islam, bukan seperti itu, tapi warga negara Indonesia, Republik Indonesia. Berarti kita harus mengikuti dan taat, tunduk, patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di negara kita. Kita orang Islam tapi tinggal di Indonesia. Artinya ketika kita melakukan seperti itu bukan murni kita syirik, bukan. Tapi itu lebih kepada karena kita sudah menjaga komitmen kebangsaan kita ini. Terus yang kedua Islam itu mengajarkan untuk di tengah-tengah kan? Ya kan? Nggak boleh terlalu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kayak misalnya kalau sampai tadi berpandangan, oh ini syirik, oh ini syirik. Jadi kayak apa-apa nanti lihat semuanya syirik. Ketika ngelihat HP dikatakan syirik. Kenapa? Syirik itu kan bergantung kepada sesuatu. Kalau sampai bergantung kepada HP berarti syirik. Tapi kan ketika kita pegang HP kan nggak bergantung ke HP, hanya sebagai wasilah saja gitu. Jadi bukan pas ketika kita hormat ke bendera langsung kita membakar, wah berarti bendera ini mulia sekali kayak Tuhan. Nggak seperti itu. Jadi wusto istilahnya, wasatiyah ya. Jadi sedang-sedang aja dalam beragama itu, nggak harus terlalu ekstrem. Dan juga dalam beragama kan Allah itu relax gitu. Allah tuh relax. Cuman manusianya aja yang terlalu sempit gitu. Saya nyampe khawatirnya takut gini, ketika kita menganggap bahwa hormat ke Pancasila, hormat ke bendera syirik misalnya. Ketika nanti ada orang lain hormat, kemudian wah ini pelaku syirik, berarti harus dibunuh. Nah, takutnya parahnya seperti itu. Nah, yang terjadi di negara kita ini banyak pengoboman itu karena memiliki pemikiran yang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi selama kita masih menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan komitmen kebersamaan kita ini. Tapi kalau misalnya Pak Khairul Anwar nanti sendirian, tinggal di hutan sendiri misalnya, mau hormat bendera atau enggak terserah. Tapi karena kita sudah masuk ke dalam sebuah institusi dan di sini ada surat edaran seperti itu, ya kita jalani. Tapi yang jelas ketika kita hormat bendera itu bukan berarti kita hormat seolah-olah kita kayak menghormat Tuhan, bukan, terlalu jauh itu. Kalau hitung-hitungan syirik sampean nggak bawa HP kemudian mati aku nggak bawa HP nih, itu sudah syirik karena sudah menyekutukan Tuhan itu. Nah mungkin persepsi seperti ini yang perlu dilenturkan sedikit ya, karena dalam Islam itu ada yang namanya Islam jalur tengah, Islam wasatiyah ini yang harus kita coba ini sehingga sehingga harmonis hidup kita. Nah, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita bersama bahwa kita harus menjaga keutuhan negara kita. Banyak orang-orang yang memang ingin melihat negara kita hancur. Jadi kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Oke, saya kira itu. Moderasi beragama. 4 indikator moderasi beragama. Komitmen kebangsaan, Anti kekerasan. toleransi, penerimaan terhadap tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.